Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Akbar dari TRI 1B. Di sini saya akan melakukan tugas hand of video. Sebentar. Dengan NPM saya 2578-2039 dari TRI 1B. Di sini kita akan melakukan tugas hand on video, yaitu membuat logika studi kasus di flowchart dan di Python. Langsung saja. Di sini ini adalah soalnya. Sebentar. Seperti ini. Budi adalah seorang mahasiswa jurusan TI. Budi sering begadang mengerjakan tugas, lalu ia membuat program yang menilai apakah sudah waktunya tidur berdasarkan jam input dan kondisi aktivitasnya. Dan kita diminta untuk membantu Budi untuk membuat program tersebut, yaitu jika kurang dari 20 atau dari jam 8, maka program akan merekomendasikan masih sore lanjut aktivitas. Dan jika di antara jam 8 sampai jam 10, yaitu program akan merekomendasikan waktunya bersiap tidur, output waktunya bersiap untuk tidur. Dan jika lebih besar dari 22, maka program akan merekomendasikan terlalu malam tidur sekarang. Dan setelah itu kalau misalkan kita ketikkan aktivitas tugas, maka akan menampilkan rekomendasi atau outputan yaitu selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23 atau jam 11 malam. Dan selain dapat memberikan rekomendasi, program ini juga terus meminta input hingga pengguna mengetik stop. Jadi nanti kalau misalkan kita buat aktivitas stop di sini nih. Kalau misalkan kita user mengetikkan stop, dia bakal program akan selesai. Seperti itu. Menggunakan perulangan while. Langsung saja di sini. Pertama kita pastinya declare. Setelah itu tambahkan while, tambahkan output, tambahkan input. Kita dari output dulu aja. Masukkan jam. Masukkan jam. Setelah itu inputannya jam. Kita tambahkan lagi output input untuk aktivitas. Kita tambahkan inputan aktivitas. Nah, setelah itu jangan lupa kita tambahkan declare, karena kalau misalnya kita nggak declare itu inputan ini tidak akan berjalan. Karena ini jam itu dia int berupa angka, jadi kita tambahkan integer jam. Setelah itu aktivitas, karena kita ngetik aktivitasnya di sini misalnya tugas dan stop. Jadi kita aktivitas itu kita bikin string karena dia itu berupa data string, berupa data huruf. Aktivitas dan keputusan, karena di sini kita bakal bikin keputusan sama dengan y. Tandanya kalau misalkan nanti di akhir program kita bikin keputusan y, dia bakal ulang ke sini. Programnya akan jalan dari sini lagi. Nah, dan jangan lupa ditambahin assign karena sebagai perintah prosesnya. Gimana keputusan itu diproses atau diperintah. Tambahkan y. Kita sudah bikin deklarasi untuk keputusan. Setelah itu karena di sini bikin kurang dari 20, maka akan mengoutput masih sore lanjut aktivitas. Jadi di sini sudah pasti kita tambahkan if jam kurang dari 20, maka masih sore. Kita tambahkan tanda petik, jangan lupa masih sore lanjut aktivitas.
Setelah itu di antara 20 dan 22, kalau misalkan kita mengetik di atas 20 dan di bawah 22, dia akan mengoutput waktunya bersiap untuk tidur. Jadi kita selain di bawah 20, di atas 20, kita akan mengoutput waktunya bersiap untuk tidur di sini. Waktunya bersiap untuk tidur. Seperti ini. Oke. Setelah itu jika lebih dari 22, maka terlalu malam tidur sekarang. Jadi kita akan membuat if lagi di sini. Kalau dia di atas jam 20 dan di bawah jam 22, dia bakal nge-output hasil ini, menjalankan hasil ini. Dan jika jamnya di atas 22, maka dia akan menginput terlalu malam tidur sekarang. Kita bikin di sini terlalu malam tidur sekarang outputannya. Terlalu malam tidur sekarang. Seperti ini kurang lebihnya. Setelah itu, karena di sini meminta aktivitas tugas. Kalau misalkan kita mengetik atau menginput tugas, dia akan merekomendasikan atau mengoutput hasil ini. Kita bikin lagi di bawahnya, if aktivitas sama dengan tugas, maka akan menampilkan selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat dari jam 23. Ketika kita menginput tugas atau di aktivitas ini kita masukkan tugas, maka akan mengoutput ini, selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat dari jam 23 atau jam 11 malam. Setelah itu kita bikin aktivitas stop. Jadi kalau misalkan aktivitas ini kita masukkan stop, aktivitas sama dengan stop, maka program akan berhenti. Setelah itu kita masukkan di sini output untuk meminta user memasukkan lanjut atau berhenti dalam pemrogramannya. Ketik Y untuk lanjut, ketik N untuk berhenti. Setelah itu kita masukkan di sini keputusan yang sudah kita bikin tadi, assign dan declare-nya, putusan. Setelah itu kita bikin di sini program selesai. Karena kalau pengguna mengetikkan N, dia akan masuk ke sini outputannya. Kita langsung coba aja. Seperti ini kurang lebihnya. Nah, masukkan jam, misalkan jam 19 dulu. Masukkan aktivitas tugas karena kita masih tugas. Masih sore, lanjut aktivitas, selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat dari jam 23. Jadi di sini tuh gini. Ketika kita masukin di bawah 20, dia akan mengoutput hasil ini seperti ini. Setelah itu dia akan merekomendasikan, karena kita aktivitas masukkan tugas, akan merekomendasikan hasil ini.
selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Setelah itu, program akan meminta user untuk lanjut atau berhenti. Kalau kita ketik lanjut, maka program itu akan berulang. Akan kita masukkan dari awal. Dan jika kita ketik end, dia akan berhenti. Coba kita ketik end dulu. Program selesai. Tidak bisa diinput lagi. Setelah itu, kita coba lagi yang lain. Jam 23. Masukkan aktivitas tugas. Waktunya bersiap untuk tidur. Terlalu malam. Tidur sekarang. Selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat dari jam 23. Jadi gini, ketika kita memasukkan data lebih dari jam 23, dia akan merekomendasikan outputan ini terlalu malam, tidur sekarang. Setelah itu, karena kita di sini masih memasukkan tugas aktivitasnya, dia akan merekomendasikan selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Seperti itu. Dan jika kita ketik N, dia akan lanjut masukkan jam. Kita contoh lagi jam 21 misalkan. Aktivitas. Kalau misalkan kita ketik stop, karena tadi kan kita itu bikin aktivitas stop kan nih di sini. Kita ketik stop, dia akan menawarkan atau menginput waktunya bisa untuk tidur, program berhenti. Ini kenapa mengoutput ini? Karena dia itu di antara jam 20 dan 22. Dan program berhenti karena dia memasukkan aktivitas stop. Setelah itu user diminta lagi untuk memastikan mau lanjut atau berhenti. Kalau misalkan kita ketik end, program selesai. Seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti ini untuk flowchart di nomor 1, ECRIS 1. Seperti ini. Setelah itu kita mungkin lanjut ke dalam Sublime-nya atau kode Python. Mungkin ya. Sebentar. Kita masuk ke Sublime. Kita bikin dulu file. Sebentar. Hapus dulu. Karena sebelumnya kita udah mencoba. Kita bikin dulu save as lab 2 lab 3 nomor 2 25782039. Kita bikin di sini. Setelah itu sebentar. Di sini ECRIS 2. Tulis program Python berdasarkan flowchart yang telah kita buat pada ECRIS 1. Flowchart ini. Pastikan menggunakan struktur if, elif, dan else. Menggunakan looping when dan memiliki input-output yang interaktif. Jadi di sini kita diminta untuk ini harus ada if, elif, else dan menggunakan looping while. Setelah itu ada input-output yang interaktif agar user dan program itu bisa berkomunikasi dengan jelas. Gitu. Langsung saja, karena di sini kita membuat program jadwal tidur pintar si Budi. Kita print dulu untuk itu tanya. Print. Jadwal tidur pintar si Budi. Seperti ini. Karena ini belum masuk ke data Python. Oh iya, kita salah. Seharusnya itu kita nge-save-nya belakangnya ada .py-nya. .py. Nah, dia otomatis masuk ke Python. Setelah itu karena di sini diminta apa ini?
Bentar. Oh iya, tadi ada 2 tanda petiknya. Setelah itu tadi karena diminta if, elif, else dan menggunakan looping while, jadi kita pertama kita tulis while dulu di sini. While true, kita menggunakan while true. Setelah itu jangan lupa indentasi kalau nggak salah ya. Dia itu kalau ada while atau if, dia itu setelahnya blok, dia akan line 4 ini akan masuk ke blok 1, yaitu menjorok ke dalam. Seperti itu. Kita masukkan jam int, jam input sama dengan, kita bikin variabel input, kita bikin masukkan jam sekarang antara 0 sampai 23, karena tadi kan di dalam tabel yaitu jam 0 sampai jam 22 atau jam 23. Seperti ini. 3. Atau ketik stop. Atau ketik stop untuk berhenti. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin variabel namanya itu jam input. Karena di sini dia itu masih bisa string ya. Datanya masih string. Karena user itu berkemungkinan akan mengetik stop. Jadi kita nggak bisa nambahin variabel ini int dulu, karena kemungkinan user itu bakal mengetikkan stop. Setelah itu kita bawahnya bikin if, tetap menjorok ya, if jam, kita masukkan variabel yang di atas jam input tadi itu sama dengan stop. Jadi kalau misalkan jam input itu dimasukkan atau user itu menginput huruf stop atau kata-kata stop, program akan berhenti, akan menampilkan program berhenti. Setelah itu break, menandakan program itu benar-benar berhenti. Setelah itu kita nih tadi jam input itu kalau misalkan user mengetik stop, dia akan langsung mengeprint program berhenti. Nah, setelah itu kita bikin if lagi jam, kita bikin variabel dulu, variabel jam lagi. Ini ketika user memasukkan sebuah angka, jadi kita bikin int, kita masukkan tadi variabel jam input. Jadi int integer tipenya. Ketika user memasukkan angka, dia akan masuk ke sini int. Akan datanya itu berubah menjadi int. Karena di sini kemungkinan data itu masih bisa string. Jadi kita ubah ke sini menjadi int. Dan ketika si user mengetik stop, dia akan berhenti di sini programnya. Akan break. Karena dia menjalankan ke sini. Kalau misalkan stop, dia akan berhenti di sini. Setelah itu, kalau misalkan ini angka, program akan turun ke bawah dan ini akan dilewatkan program ini dan akan lanjut ke sini. Data tadi di atas, kan ini tadi belum ada tipenya nih, masih string biasa, akan masuk ke int ketika kita memasukkan dari angka 0 sampai ke 23. Seperti itu. Setelah itu lanjut kita masukkan ke aktivitas. Kita bikin variabel aktivitas sama dengan input, masukkan aktivitas tugas lain atau stop. Seperti ini. Nanti kita aktivitas akan kita pilih. Kita buat si user itu memasukkan mana? Mau lanjut tugas,
lain atau stop, aktivitas lain atau stop. Seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke seperti ini. Setelah itu program lanjut masuk ke if lagi. Maaf agak batuk. Jam kurang dari 20. Jadi jika jam kurang dari 20, maka dia akan menampilkan print yang tadi di atas. Masih sore, lanjut aktivitas. Kita salin aja biar cepet kali ya. Masih sore, lanjut aktivitas. Akan mengoutput ini kalau misalkan inputan jam ini di bawah 20 akan menampilkan output ini. Begitu. Setelah itu karena di sini diminta untuk membuat if, elif dan else, kita bikin elifnya dulu. Kita bikin elif. Sama dengan jam sama dengan 22. Jadi ini maksudnya jam berada di antara 20 dan di bawah 22. Seperti itu. Setelah itu kita print yang tadi waktunya bersiap untuk tidur. Kita print waktunya bersiap untuk tidur. Kita copy aja kali biar cepat. Waktunya bersiap untuk tidur untuk elif pertama. Setelah itu kita bikin else. Else. Jangan lupa untuk kasih tanda titik 2. Print. Terlalu malam sekarang tidur. Terlalu malam tidur sekarang. Jadi jika si Ustaz memasukkan jam di atas 22 akan mengeprint ini. Terlalu malam tidur sekarang. Dan jika si Ustaz memasukkan antara jam 20 dan di bawah 22, dia akan mengoutput hasil ini waktu yang bersiap untuk tidur. Seperti itu penjelasannya. Terlalu malam tidur sekarang. Setelah itu if, elif, else itu sudah berjalan untuk jam ini. Kita akan memasukkan yang aktivitas tadi. Kita kan ini membuat variabel aktivitas, menginput aktivitas. Setelah itu kita bikin if aktivitasnya di sini. If aktivitas sama dengan tugas. Maka print, kita akan mengeprint ini. Selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23 atau jam 11. Tugas. Setelah itu kita bikin untuk elifnya. Elif. Kita bikin elif untuk aktivitas stopnya. Sama dengan stop. Jadi jika si aktivitas ini menginput stop, si user menginput stop, maka akan mengeprint program berhenti. Setelah itu kita bikin break agar si program itu berhenti. Setelah itu kita bikin si else-nya. Kita bikin else-nya, print
aktivitas lain, karena tadi kita di sini mengetikkan tugas lain atau stop. Jadi kalau misalkan kita si user itu mengetikkan lain, dia akan masuk ke else ini, print aktivitas lain tetap jaga jam tidur, jaga waktu tidur, seperti itu teman-teman. Setelah itu kita akan memasukkan print yang tadi, perintah yang terakhir tadi ini, ketik Y untuk lanjut dan ketik N untuk berhenti. Kita akan masuk, Sublime ya. Kita print, ketik Y untuk lanjut, ketik N untuk berhenti. Setelah itu kita bikin variabel keputusan sama dengan input. Kita akan menginput keputusan untuk Y atau N. Setelah itu if, kita buka materi kemarin sebentar, agak sedikit lupa materinya. Kita bikin if keputusan tidak sama dengan Y, maka akan break. Jadi gini bacanya teman-teman, kalau keputusan ini di dalam input ini tidak sama dengan Y, kita bukan menginput huruf Y, dia akan berhenti. Tetapi keputusan sama dengan Y maka berhenti. Oke, kita coba dulu ya. Setelah itu kita print di sini program berhenti, program selesai. Kita coba dulu ya, bisa atau tidak. Kita Ctrl S dulu. Setelah itu kita masuk ke folder, kita masuk ke cmd py yang ini, stop, if jam input stop, salah di line 6. Kita buka line 6, jam input stop. Kenapa ini bisa salah? Jam input stop, sebentar, kita baca dulu. If jam input stop, tanda ini kali ya. Apa seperti ini? Jam input stop tugas. Stop. Coba dulu. Apakah benar atau salah? PY masih salah. Apakah harus satu tanda petiknya? Kita coba dulu. Ketika ada kesalahan kita jangan panik. Justru di situ hal yang menantang. Syntax error expanded. Oh, lupa, sorry teman-teman. Dia membutuhkan ini sepertinya. Iya benar. Stop. Membutuhkan tanda titik 2 di sini sepertinya. Ini. Kita coba Ctrl S.
PY. Oke, masih salah di sini. Memerlukan juga titik 2. Sublime di sini ya. Oke, kita kontrol lagi. Kita coba lagi PY. Masih salah di elif aktivitas. Oke, lupa. Jadi kita di sini harus memperhatikan titik koma, teman-teman. Jadi jika kita kekurangan tidak masukkan titik 2 seperti ini, program itu akan error. Seperti itu, kesalahan tadi agak lupa dikit. Ini juga membutuhkan titik 2 di keputusan seperti ini. Kita coba lagi ya. Apakah masih error? Benar. Jadi kita kalau memprogram Python itu tuh harus memperhatikan titik komanya. Seperti tadi, kalau misalkan kita ketinggalan memasukkan titik 2 ini, itu bakal error. Jadi kita juga harus pintar-pintar membaca sintak. Mungkin tadi aku ngiranya cuma kurang di titik di tanda petik, ternyata itu di titik 2 seperti ini. Oke. Masukkan jam sekarang 0 atau 23. Kita masukkan ke 19 dulu, yang di bawah 20. Oh, ini agak ya teman-teman. Sebentar. Kita agak bikin gini aja biar lebih lebar. Kita coba dulu. PY. Oke, kita masukkan angka 19. Setelah itu masukkan aktivitas, tugas, lain, atau stop. Di sini kita akan memasukkan tugas, karena di sini masih jam 19, kita masih nugas. Masih sore, lanjut aktivitas. Selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Ketik Y untuk lanjut, ketik N untuk berhenti. Seperti yang tadi kita udah bahas di awal. Kalau misalkan, sorry. Ini dia itu kalau misalkan di bawah jam 23 akan mengetik masih sore, lanjut aktivitas seperti ini. Setelah itu karena kita mengetik aktivitas tugas, dia akan mengoutputkan hasil ini. Dan setelah itu kita si user diminta untuk masukkan huruf Y untuk melanjutkan program atau N untuk memberhentikan program. Kalau kita ketik N, program akan salah lagi nih, akan berhenti seharusnya. Putusan Y, coba dulu. 19 tugas. Kalau misalnya ketik Y, salah di sini teman-teman. Nama Y is undefined. Error lin 23 nya. Ketik Y. Keputusan. Kalau keputusan jadi kita ketik N aja di sini. Keputusan tidak sama dengan Y akan berhenti. Keputusan tidak sama dengan N. Keputusan sama dengan N. Sama dengan N. Sama dengan Y. Ini seharusnya ya. Seharusnya gini. Kita coba lagi. Kita coba dulu dengan PY 19 tugas. Setelah itu kita ketik Y, maka program akan lanjut. Kurang di tanda petik, jadi benar-benar kita harus memperhatikan tanda petiknya. Kalau misalkan kita ulangi lagi 21 tugas akan waktunya bersiap untuk tidur, karena di 21 itu di antara jam 20 dan 22 akan menghasilkan output waktunya bersiap untuk tidur. Setelah itu karena aktivitas tugas akan mengoutput ini dan diminta untuk berhenti atau lanjut. Ketika ketik N, program selesai karena si user memberhentikan program dengan mengetik N di sini. Oke, kita coba lagi. PY. Setelah itu kita ketik 23 misalkan ya. Kita ketik stop misalkan.
terlalu malam, tidur sekarang. Karena kita menginput angka 23, jam 11 malam, maka akan menghasilkan output terlalu malam, tidur sekarang. Dan program berhenti karena si aktivitas si user mengisinya stop, bukan tugas. Kalau tugas dia akan mengoutput ini, dan kalau aktivitas dia akan aktivitas stop, dia akan menginput ini, program berhenti. Setelah itu program selesai karena si user mengetikkan stop. Jadi jika stop di Sublime, jika si user mengetikkan aktivitas stop, maka otomatis program berhenti di sini dan program akan selesai karena di sini sudah break dan akan menginput ini hasilnya. Begitu. Kurang lebihnya seperti itu dari Python yang saya buat. Mungkin karena di sini saya juga masih belajar, jadi mungkin ada kesalahan-kesalahannya. Mungkin seperti itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fadila Akbar dari TRI 1B. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.